Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Berpatroli di pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang, tentara temukan ladang ganja. Sekolah di blokade pemilik tanah, ribuan siswa SMA Negeri 3 Merauke terlantar. Selundupkan ganja dari Papua Nugini ke Indonesia, 6 pemuda diringkus polisi. Ribuan siswa SMA Negeri 3 Merauke terlantar dan tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar karena ulah sekelompok orang yang memalang jalan masuk ke sekolah pada hari Rabu. Pemalangan sekolah terjadi ketika siswa mulai berdatangan untuk belajar. Sekelompok orang yang mengaku pemilik tanah tiba-tiba datang dan memalang pintu masuk sekolah sehingga siswa akhirnya tidak bisa belajar dan hanya berdiri di sepanjang jalan Kamisaun. Siswa bingung dan kecewa karena kasus pemalangan ini berulang lagi. Kabarnya sudah 4 kali terjadi dalam setahun terakhir. Dari jam berapa di sini tadi? Dari jam setengah 6. Setengah 6 ya, sampai dengan sekarang belum masuk ini ya? Belum. Ini sekolahmu kenapa ini memang? Dapat palang. Dari pemilik tanah ya? Ya pemilik tanah tiap semester ya. Oh, ini sudah berapa kali sejak ini? Sudah kurang 8 kali. 8 kali ya. Nah, Novi, kira-kira keinginanmu seperti apa sih? Keinginan saya untuk bupati, maksudnya supaya bisa perhatikan, maksudnya tiap tahun kita, tiap semester kita begini juga kita rasa risih. Agar diselesaikan ya dengan pemilik tanah, dengan Pemda ya? Ya. Tadi Dari jam 6. jam 6 ya? Ya. Sampai sekarang ini belum masuk ya? Ya. Ini kenapa memang sekolahmu nih? Tidak tahu, biasa kita dapat. Di Palang ya? Ya. Ini yang keberapa kali nih? Baru dapat pertama, Pak. Baru pertama Ya. kali nih ya? Oke. Dia mau seperti apa ini sekolah ini kan di Palang terus? Saya mau minta solusi dari sekolah sama pemerintah. Supaya diselesaikan gitu ya? Ya. Pemilik tanah mengaku terpaksa bertindak karena pemerintah belum membayar ganti rugi tanah mereka senilai 13 miliar rupiah. Menurut mereka, selama ini pemerintah hanya memberi janji. Sudah berapa kali Bapak Palang ini? 4 kali. 4 kali. Ini kenapa memang belum ada realisasi kah? Belum ada sampai hari ini. Jadi saya minta untuk pemerintah selesaikan sesuai dengan permintaan saya 13 miliar. 13 miliar ya? Luas berapa tanah ini Bapak? 3 lebih, hampir 4. Hampir 4 hektar ya? Iya. 2.700. Jadi tiap kali cuma dijanji saja? Ya. Bapak, jika saja tidak ada realisasi dari pemerintah daerah dengan pihak sekolah terkait dengan janji mereka ini, nah Bapak akan melakukan pemalangan sampai dengan kapan ini? Sampai mereka bayar. Baru parah. Jadi ini akan dipalang terus ya? Di Palang terus. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kabupaten maupun dinas terkait. Siswa dan orang tua mendesak pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan, mengingat aktivitas belajar mengajar terhenti total dan mengganggu masa depan anak-anak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yang sudah sering datang. Sebanyak 25 kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berasal dari berbagai kawasan eks transmigrasi di Kabupaten Merauke mengikuti pameran UMKM yang digelar di salah satu hotel di Merauke pada hari Rabu. Kegiatan ini berlangsung bersama dengan sosialisasi pelaksanaan program transmigrasi di wilayah tersebut. Peserta UMKM berasal dari berbagai daerah seperti Salor, Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan kawasan sekitarnya. Produk yang dipamerkan didominasi oleh minuman dan aneka camilan hasil olahan warga transmigrasi. Peserta pameran senang karena menjadi kesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil karya mereka kepada masyarakat luas. Dari mana ini? Saya dari Terus ini yang dipamerkan apa Ibu Demiana ini? minyak kelapa dan rajutan. Itu khasiatnya seperti apa itu? Minyak kelapa tuh bisa buat urut, minum,
untuk pengobatannya. Ya, Ibu Damiana, ini kan pameran yang Anda ikuti. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda dengan pameran ini? Saya senang sekali ikut pameran ini karena bisa memamerkan produk-produk saya. Dari Kampung Gurum ya. Ini menampilkan produk-produk unggulan daripada kawasan transmigrasi mulai dari Muting, Salor, dan Jagebo. Dan alhamdulillah kami pun mengikuti dengan sangat antusias karena bisa memperkenalkan kopi lokal Merauke yaitu Robusta Muting dan juga Liberica Yenan yang berada di Jagebo sana, sehingga akan menambah hasanah dalam industri kopi khususnya di Lombok Selatan dan tentunya sampai ke tingkat nasional di Jakarta. Pameran yang digelar Pemkab Merauke ini akan digelar selama 2 hari. Warga Merauke diimbau datang dan membeli produk UMKM yang berasal dari kawasan transmigrasi Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua terus memperkuat ketahanan ideologi di lingkungan Polri. Ratusan ASN dan personel Polda Papua mengikuti pembinaan, penanggulangan, dan pencegahan radikalisme serta intoleransi yang berlangsung di salah satu hotel pada hari Rabu. Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan materi pentingnya membentuk wawasan kebangsaan dan menolak segala bentuk paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan radikalisme dan intoleransi merupakan ancaman serius yang harus dicegah sejak dini, baik di internal Polri maupun di tengah masyarakat. Bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ideologi di lingkungan Polri dan masyarakat, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan para personil Polri terhadap bahaya radikalisme dan intoleransi. Dalam kegiatan ini dihadiri 141 personil, baik pejabat Polda Papua, personil dari Polres dan jajaran, serta Bintara Angkatan 52. Dengan menghadirkan narasumber akademisi dan FKUB Provinsi Papua. Dan Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mewaspadai bahaya radikalisme dan intoleransi yang senantiasa tumbuh di tengah masyarakat. Kabid Humas mengimbau seluruh personel dan ASN Polda Papua dapat menjadi garda terdepan dalam menolak paham radikal dan menjaga keutuhan NKRI. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.